Hai guys, bertemu lagi dengan Permaini di kelas 12 ini. Kalian akan belajar kimia bersama saya. Sayang sekali kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Namun meskipun dengan daring, Permaini harap pembelajaran kita tetap bisa menyenangkan dan tetap mudah untuk dipahami. Di kelas 12 ini kita akan membahas beberapa bab nanti yang akan kita mulai dengan materi sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Check this out. Oke, kita akan masuk ke pembahasan sifat koligatif larutan. Sebelum masuk ke apa sih sifat koligatif larutan itu, perhatikan memang ini punya dua gambar ini. Yang kiri adalah gambar air yang sedang mendidih. Yang kanan adalah air yang sudah diisikan dengan kentang atau air yang dipakai untuk merebus kentang sampai mendidih. Atau kalian bayangkan ada kentang dan sayur-sayur yang lainnya yang akan jadi sayur sop. Kira-kira kalau dua panci ini kita taruh di atas api dalam waktu yang bersamaan, apakah mereka akan mendidih secara bersama? Ya, tentunya kan tidak. Pasti yang mendidih duluan adalah yang air saja. Nah, kira-kira kenapa kok bisa seperti itu? Nah, inilah yang akan kita bahas di sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yaitu sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Di mana sifat koligatif larutan yang akan kita bahas nanti di antaranya yang pertama tekanan osmosis, yang kedua penurunan tekanan uap, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat kenaikan titik didih. Jika kita bicara tentang sifat koligatif larutan, tadi kan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Ingat zat terlarut ya. Nah, jika kita bicara tentang zat terlarut, maka nanti hubungannya tidak akan lepas dari konsentrasi. Tentunya kalian sudah pernah dengar kata konsentrasi? Ya, di kehidupan sehari-hari sangat sering sekali, atau bahkan di kimia, konsentrasi ini pernah kalian dengar salah satunya pada saat sebelum pembelajaran laju reaksi kelas 11. Nah, kalau kita bicara tentang konsentrasi itu apa sih? Kita review sebentar. Oke, memang ini punya contoh lagi. Misal ada 1 gelas sirup. Ini akan kita kasih gula. Kira-kira kalau ada yang memang ini kasih 1 sendok gula dan dengan gelas yang sama memang ini kasihkan 3 sendok gula, kira-kira yang terjadi sama ataukah berbeda? Ya, jelas di kedua gelas akan berbeda. Bedanya apa kira-kira nak? Manisnya jelas beda. Tapi selain manisnya, mungkin nanti kekentalannya juga akan berbeda. Nah, kira-kira lebih kental yang mana? Jelas lebih kental yang gulanya ada 3 sendok karena partikel zat terlarutnya atau gulanya akan lebih banyak. Nah, gula yang 3 sendok dalam larutan tentunya nanti jaraknya akan lebih rapat karena jumlah molekulnya banyak dibanding dengan yang jumlahnya hanya 1 sendok dalam larutan. Ya, kerapatan molekul dalam larutan inilah yang kita sebut sebagai konsentrasi. Oke, sekarang sudah ingat ya konsentrasi itu apa? Oke, kalau kita bicara tentang konsentrasi, di sifat koligatif larutan ini nanti kita akan menggunakan beberapa jenis konsentrasi. Di antaranya yang pertama adalah molaritas. Molaritas tentunya pernah kalian dengar di sebelum pembelajaran laju reaksi. Nanti kita akan kenal juga namanya molaritas. Nah, identik ya, cuma beda. Nah, yang ketiga ini nanti kita akan berhubungan dengan fraksi mol. 3 jenis konsentrasi nanti akan kita pelajari terlebih dahulu hari ini sebelum kita belajar lebih jauh tentang sifat koligatif larutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis konsentrasi yang pertama yaitu molaritas, di mana
Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter atau 1000 ml larutan, di mana molaritas dirumuskan sebagai mol per volume dalam liter, atau jika mol ini kita konversikan dari massa, maka molaritas ini dapat dirumuskan massa per massa molar dikalikan 1000 per volume dalam mililiter. Untuk penggunaan rumus molaritas ini, kita simak contoh berikut. Kita sekarang masuk ke contoh soal molaritas. Tadi kita sudah tahu jika molaritas itu rumusnya adalah massa zat terlarut dibagi dengan massa molar dikalikan 1000 per volume. Tapi tidak selalu soal itu kalian disuruh mencari molaritas. Kadang ada kalanya kalian disuruh mencari massa, kalian disuruh mencari massa molarnya, atau bahkan kalian disuruh mencari volume larutannya. Misal seandainya ada satu soal, berapakah urea yang ber-NR60 yang harus dilarutkan dalam 500 ml air agar terbentuk larutan urea 1 molar? Jadi kita identifikasi dulu berapa urea. Di sini yang dimaksudkan adalah berapa gram massa urea, maka ini yang ditanyakan. Kemudian NR-nya 60 itu adalah NR60 yang harus dilarutkan dalam 500 ml air. Mililiter itu adalah volume larutan, maka nanti ini diketahui. Agar dapat terbentuk larutan urea 1 molar, maka molaritasnya adalah 1. Yang ditanyakan adalah massa zat terlarutnya. Oke, langsung kita masukkan molaritasnya 1, massanya ditanyakan, kita nggak tahu. Kemudian massa molar atau ml-nya adalah 60, kita masukkan di sini 60 dikali dengan 1000 per volumenya adalah 500 ml. Apa yang bisa disederhanakan? 1000 dibagi 500 ini 2. Yang disederhanakan lagi 2 dengan 60 30, maka berapa X-nya? X-nya adalah 30 dikali 1, berarti ini 30. Oke, sekarang kita bahas konsentrasi yang kedua, yaitu molaritas, di mana molaritas ini menyatakan jumlah mol zat larut dalam setiap 1 kg atau 1000 gram pelarut. Molaritas ini disimbolkan dengan M kecil, di mana kita rumuskan mol per P, di mana P itu adalah massa dari zat pelarut dalam satuan kilogram, atau jika kita konversi ke dalam gram, maka molaritas adalah massa per massa molar dikalikan dengan 1000 per P atau massa zat pelarut dalam satuan gram. Jadi di sini digunakan dua massa, yaitu massa zat terlarut dan massa zat pelarut untuk contoh soal. Oke, sekarang kita di contoh soal molaritas. Hampir sama dengan molaritas tadi. Di molaritas ini bedanya, kalau tadi molaritas kita pakai V atau volume, kalau di molaritas ini kita nanti pakainya massa zat pelarut yang kita simbolkan sebagai B. Seandainya ada soal, berapakah molaritas suatu larutan 20% massa C2H5OH. Jadi nanti kalau ada larutan 20% massa, artinya dalam larutan itu tidak hanya mengandung C2H5OH saja, tapi namanya larutan nanti dia pasti akan mengandung air dan mengandung zat itu atau C2H5OH yang kita kenal sebagai etanol. Kalau di sini ada 20% massa, artinya ini etanolnya 20%, maka kalau dalam satu larutan penuh persentasenya, ya persentasenya 100, kalau ini 20, maka ini berapa nak? Ya, yang ini 80%. Kalau dia persen massa, kita anggap massanya 100 gram, maka ini bisa kita simpulkan yang airnya 80 gram dan yang C2H5OH-nya berarti 20. Dari sini berapakah molaritas? Kita cari molaritas. Molaritas adalah massa zat terlarut. Kalau ada air sama zat etanol itu, maka zat terlarutnya adalah etanolnya yang massanya adalah 20 gram. Kita masukkan ke sini 20 gram per massa molarnya. Ya, massa molarnya atau MR-nya 60. Kita masukkan ke sini 60 dikali 1000 dibagi dengan massa zat pelarut. Zat pelarutnya siapa nak?
Ya, zat pelarutnya adalah air yang masanya 80 gram. Kita masukkan ke sini 80. Mana yang bisa disederhanakan? Ya, boleh, terserah kalian mau menyederhanakan yang mana dulu. Memang ini menyederhanakan 20 dan 80. Ini 1, yang ini 4. Kemudian ini 1000 bisa dibagi 4, 250. Berarti sekarang tinggal berapa? Tinggal 250 dibagi 60. Boleh kalian anggap 25/6 atau boleh juga hasilnya nanti kalian desimalkan ini sudah dalam mol. Di konsentrasi yang ketiga kita punya fraksi mol, di mana fraksi ini adalah perbandingan, sehingga fraksi mol menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan jumlah mol total dari suatu campuran. Misalnya ada sebanyak A kecil mol zat A dicampurkan dengan sebanyak B kecil mol zat B, maka fraksi mol zat A adalah A per A plus B, di mana A kecil ini adalah jumlah mol dari zat A per jumlah mol total dari mol zat A ditambah dengan mol zat B. Sedangkan fraksi mol dari zat B adalah jumlah mol dari zat B itu sendiri per mol total atau molnya zat A ditambah dengan molnya zat B. Fraksi mol ini nanti fraksi mol zat A ditambah dengan fraksi mol zat B itu nanti jumlahnya pasti akan sama dengan 1. Sekalipun nanti zatnya ada 3, ada A, B, dan C, maka berarti per yang bawah itu tinggal molnya A tambah molnya B tambah molnya C dan seterusnya sebanyak zat yang terlibat di situ. Untuk contoh soalnya kita simak ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal fraksi mol. Misal tentukan fraksi mol zat terlarut dan zat pelarut jika ke dalam 80 gram air dilarutkan 6 gram urea. Berarti di sini fraksi mol zat terlarut kita simbolkan sebagai ya fraksi mol itu X, terlarutnya kita anggap T, ada XT, dan di sini kalian juga disuruh menentukan XP. Kira-kira ada air sama urea. Yang terlarut yang mana? Ya, yang terlarutnya ini adalah urea dan pelarutnya adalah air. Untuk mencari fraksi mol zat terlarut dulu, rumusnya NT atau molnya zat terlarut dibagi dengan mol total. Molnya terlarut ditambah dengan molnya pelarut. Ya, otomatis pertama kita harus cari molnya zat terlarut dulu dan molnya zat pelarut T. Seandainya kita mencari NT dulu, gimana? Kita tahu mol itu rumusnya adalah mol itu adalah massa dibagi mm atau mr, di mana kalau yang terlarut berarti adalah urea, di mana urea ini tadi massanya adalah 6 gram. Di sini kita masukkan 6 gram per mm. Di sini tidak tertulis tapi memang ini tambahkan data. Urea itu mm-nya 60, air ini nanti mr-nya 18, sehingga kita masukkan mr-nya 60. Berarti di sini 60, maka 6 per 60 disederhanakan jadi 1/10 atau boleh kita tulis 0,1. Ini adalah molnya zat terlarut. Sekarang kita ke molnya zat pelarut, di mana rumusnya sama, massa dibagi dengan mm. Massanya pelarut kita pakai miliknya air berapa nak? Ya, 80 gram, kita masukkan 80 gram per mr-nya 18. 80 dibagi 18, ya jawabannya 5. Berarti di sini N-nya B 5 mol. Tinggal kita masukkan ke rumusnya fraksi, di mana NT-nya tadi kita punya 0,1 per NP-nya adalah 5. Ini NT berarti 0,1 lagi ditambah NP-nya 5. Berarti kalau kita tulis atas tetap 0,1 per yang bawah 0,1 tambah 5 jadi 5,1. Atau kita tulis 1 per 51. Ini adalah XT. Tapi di soal kalian disuruh menentukan XT dan XP. XP boleh kalian tentukan seperti ini, NP per NP plus NP, atau XP ditambah XT tadi kan pasti sama dengan 1, sehingga kalau mencari XP maka ini tinggal kita pindah, berarti
dikurangi X dikalian tadi 1/51, kita masukkan di sini. 1 boleh kita tulis 51/51 dikurangi dengan 1/51. 51 kurangi 1 ya, ini 50/51. Ini adalah XP yang 1/51 ini tadi adalah